Selamat pagi Pak, saya Dr. Masyanda yang berjaga pada Poli pada hari ini. Pada hari ini saya adalah dokter yang akan menangani kasus Bapak dan melakukan pemeriksaan untuk kasus Bapak. Jadi sebelumnya, nama Bapak siapa Pak? Marzul. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah melapor ke polisi Pak mengenai hal ini? Udah. Baik, kalau begitu saya akan mengecek terlebih dahulu ya untuk isi SPV-nya, di mana di sini saya mengecek surat permintaan visum ini yang dilaporkan atas permintaan penyidik ya Pak ya. Kemudian nanti di sini saya sudah mengecek untuk permintaan penyidiknya, yaitu pemeriksaan apa saja. Dan untuk di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Saya akan memeriksa bagian tubuh Bapak yang mungkin mengalami perlukaan untuk nantinya dijadikan barang bukti ya Pak ya. Untuk barang bukti ini saya akan menulis di visum dan juga saya akan melakukan fotografi forensik juga ya Pak ya. Fotografi ini nanti saya akan mengambil foto pada bagian luka-luka dan juga bagian seluruh tubuh Bapak untuk nantinya dibawa ke pengadilan. Dan juga foto ini nanti memang merupakan rekam medis rumah sakit, namun akan dibuka di saat pengadilan nanti sebagai barang bukti ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, baik kalau begitu sebelumnya saya akan bertanya dulu, keluhannya apa Pak? Habis dibegal. Oke, dibegal. Bapak dibegal di mana Pak? Di jalan. Oke, dibegal di jalan. Itu saat sedang apa Pak? Bagaimana kronologi kejadiannya? Sedang nyetir. Sedang nyetir, kemudian tiba-tiba dibegal. Proses pembegalannya bagaimana Pak? Dikejar, kemudian bagian apa saja yang terluka Pak? Tadi jatuh dari motor kan, terus gitu tangan saya disabit pakai parang, terus muka saya ditinju. Oh iya, jatuh. Berarti tadi untuk kronologi kejadiannya itu Bapak sedang bermotor ya, kemudian dibegal hingga terjatuh dari motor, kemudian tangannya disambit ya Pak ya, disambit pakai parang, kemudian ditinju di wajah ya Pak ya. Baik, kemudian untuk waktu dan tempat kejadiannya di mana Pak? Apa di lalu lintas atau di daerah mana? Di lalu lintas. Oke, pada saat itu Bapak sedang apa Pak? Sedang berkendara kemana Pak? Jam berapa? Sedang pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah ya Pak ya. Barusan tadi ya Pak kejadiannya. Oke. Baik. Kemudian apakah Bapak tahu pelakunya siapa? Nggak tahu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya sekarang keluhannya yang sakit di mana saja Pak? Di bagian mana saja? Ya, selain di tempat yang terkena luka, apakah ada sakit lain Pak? Mungkin akibat jatuh tadi mungkin? Sakitnya hanya di kaki saja atau menyebar ke tempat lain Pak? Ini. Oh ya, oke Pak. Baik, tadi karena jatuhnya di samping sebelah sini ya Pak ya. Oke, kemudian sakitnya di kaki juga. Oke, baik. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan resume dari hasil anamnesisnya. Di sini Bapak datang karena tadi waktu pulang kerja sedang naik motor tiba-tiba dibegal dan juga terkena luka sayat atau luka karena parang ya Pak ya di tangan, dan juga terjatuh hingga kaki dan bagian perut sisi sampingnya itu menatap atau terkena pada aspal atau jalan ya Pak ya. Kemudian setelah itu ditinju. Baik ya Pak ya. Selanjutnya saya akan mengecek juga Bapak apakah ada penurunan kesadaran juga Pak? Kemudian ada anggota yang sulit digerakkan Pak, coba digerakkan terlebih dahulu. Oke, yang sebelahnya kaki-kakinya Pak. Oke, bisa semua ya Pak. Tadi waktu kesini apakah ada mual muntah? Kemudian apakah ada sesak nafas? Tidak ada ya Pak ya. Kemudian nyeri dada Pak? Oke, baik. Jadi selanjutnya setelah sudah saya simpulkan dan
Setelah sudah saya simpulkan, maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik forensik, yaitu untuk deskripsi lukanya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan juga memberi label ya Pak ya, memberi label, skala dan juga peralatan dokumentasi. Apakah Bapak berkenan? Baik, di sini pertama saya akan memberikan label, nanti untuk akan saya catat ya Pak ya. Di sini yang pertama saya akan menentukan regio luka, koordinat luka, jumlah luka, jenis luka, karakteristik luka dan juga ukuran luka. Nah, di sini pertama saya melihat ada luka di bagian pipi ya, regio pipi. Kemudian saya akan menentukan untuk koordinat XY-nya. Di sini lukanya adalah tipe luka yang memar dan jumlah lukanya di sini adalah hanya ada satu di sini, satu di regio pipi. Jenis lukanya ada luka memar, warnanya merah keunguan ya. Kemudian bentuknya bulat dan ukurannya sekitar 5 kali 6 cm ya Pak ya lukanya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan juga untuk di tangan Bapak, yaitu di sini didapati ada luka terbuka ya, tepinya rata. Kemudian setelah itu dasarnya adalah dasar otot. Kemudian jembatan jaringannya tidak didapati dan akar rambutnya terpotong. Kemudian ujung lukanya yaitu lancip. Dan ukurannya sekitar 7 cm ya Pak ya. Kemudian saya juga akan menentukan untuk sumbu XYZ-nya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang di perut, di mana di sini didapati ada luka memar sebesar 8 kali 9 cm. Dan juga saya menentukan sumbu aksis XY-nya, dan juga saya akan menentukan untuk warnanya yaitu merah keunguan dan juga bentuknya tidak beraturan, bentuk bulat. Dan juga selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di tempat lukanya terlapis. Saya akan mengecek untuk regionya, tadi di regio perut dan regio lengan bawah. Selanjutnya saya akan mengecek di regio tungkai bawah, di mana di sini didapati ada luka lecet. Luka lecetnya berwarna 3 kali 2 cm. Kemudian berwarnanya kemerahan. Kemudian saya akan menentukan sumbu XY-nya. Oke Bapak, sekarang saya akan melakukan pencatatan. Kemudian karena saya tadi juga sudah mengecek untuk tanda-tanda vital juga, sehingga akan diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan, untuk pemeriksaan bagian dalam apakah ada kerusakan organ juga ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek untuk fotografi forensiknya, dimana di sini saya akan melakukan pemotretan ya Pak ya. Di sini saya akan menggunakan kamera. Saya akan memfoto wajah Bapak untuk identifikasi forensik dan juga memfoto luka-luka, foto jarak jauh untuk regio luka, kemudian foto jarak menengah dan juga foto jarak dekat. Sudut pengambilan foto harus 90 derajat antara luka, label identitas dan kamera. Foto harus terlihat regio dan koordinat XY dan atau Z. Kemudian label identitas Bapak mencakup nama, nomor rekam medis, dan juga tanggal pemeriksaan. Baik Bapak, saya sudah memeriksa seluruh tubuh Bapak dan juga sudah memeriksa luka-lukanya. Saya akan melakukan fotografi forensik ya Pak ya. Saya akan mengecek terlebih dahulu, pertama dari foto jarak jauh yang di luka sebelah sini. Kemudian foto jarak jauh, kemudian foto jarak menengah, dan foto jarak dekat untuk mengecek lukanya. Kemudian selanjutnya di sini ya Pak ya, permisi ya Pak ya. Foto jarak jauh, jarak menengah dan juga jarak dekat. Oke, kemudian untuk yang di perut saya akan foto jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat. Kemudian selanjutnya yang di kaki saya juga akan foto jarak jauh, jarak menengah dan juga jarak dekat untuk menentukan lukanya. Baik Bapak, untuk fotografi forensik dan juga anamnesa forensiknya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menulis dalam visum. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih. Baik, saya akan membuat visum et repertum. Yang pertama saya akan menuliskan pro justisia dan visum et repertum. Kemudian saya akan membuat pendahuluan tes visum et repertum, yaitu saya akan menulis nama dokter, pemeriksa, dan instansi. Kemudian saya akan menulis asal nomor, dan tanggal surat permintaan visum et repertum. Kemudian saya akan menuliskan identitas korban,
Saya akan menentukan tanggal, waktu, dan tempat pemeriksaan. Kemudian selanjutnya saya akan membuat pemberitaan VER. Di sini saya akan menuliskan hasil anamnesis forensik, kemudian keadaan umum, kesadaran, dan tanda vital, status generalis yang bermakna untuk mediko legal, status lokalis luka-luka. Kemudian saya akan melakukan penulisan pemeriksaan penunjang dan juga tata laksana yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan VER atau visum, yaitu saya akan menuliskan identitas korban, saya akan menuliskan hasil pemeriksaan jenis luka, kemudian saya akan menuliskan sebab akibat pelukaan dan derajat luka. Kemudian saya akan membuat penutup visum et repertum. Baik, untuk tulisan visum sudah selesai, saya akan membubuhkan tanda tangan dokter pemeriksa. Baik, untuk penulisan visum sudah selesai. Saya akan melakukan pemeriksaan luar jenazah. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan surat permintaan visum pada penyidik. Kemudian saya akan menanyakan kejadian yang dialami korban pada penyidik. Dan juga selanjutnya saya akan memakai APD sesuai standar. Kemudian saya akan menyiapkan peralatan pemeriksaan luas sebelum melakukan pemeriksaan, yaitu label, skala, peralatan dokumentasi, dan lain-lain. Kemudian yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan label mayat. Di sini saya akan memeriksa labelnya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa tutup bungkus mayat. Kemudian saya akan memeriksa pakaian mayat. Dimana di sini akan memeriksa seluruh pakaiannya. Kemudian saya akan memeriksa benda yang ada di samping mayat. Kemudian di sini saya akan menentukan untuk kaku mayatnya. Saya akan memeriksa untuk kaku mayat dan juga saya akan memeriksa untuk lebam mayat yang ada di seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa profil biologis mayat mulai dari usia, jenis kelamin, ras, tinggi, badan, warna kulit, perawakan gizi, dan riwayat sunat. Di mana di sini jenis kelaminnya adalah perempuan. Juga saya akan melakukan pemeriksaan pada yang lainnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan identitas khusus. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa rambut-rambut tubuh mayat mulai dari rambut kepala, kemudian yang ada di alis, kemudian bulu mata, kumis, dan juga jenggot bila ada. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kondisi mata. Di sini saya akan memeriksa kedua kelopak mata. Kemudian saya akan mengecek juga untuk selaput bening mata, taring mata, tirai mata, selaput bola mata, dan juga selaput kelopak mata. Kemudian saya akan memeriksa kondisi hidung dan kedua telinga. Di sini saya akan memeriksa kedua lubang hidung dan juga kedua lubang telinga dan juga lubang telinga. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kondisi lubang-lubang tubuh, yaitu saya akan mengecek lubang hidung, telinga, mulut, kemaluan, dan juga pelepas. Di sini saya akan memulai dari telinga, kemudian hidung, kemudian kemaluan dan pelepas. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa luka-luka. Saya akan mendeskripsikan status lokalis pada luka, menyebutkan radio luka, menyebutkan koordinat luka X, Y, Z, dan juga menyebutkan jenis luka dengan ciri-ciri lukanya. Dan juga saya akan menyebutkan ukuran luka. Di sini saya akan memeriksa dari seluruh tubuh, di mana di sini pada jenazah ini tidak didapati adanya luka. Kemudian saya akan memeriksa kondisi patah tulang. Di mana di sini saya akan memeriksa keadaan patah tulangnya. Di sini tidak didapati adanya patah tulang. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa kondisi lain-lain yang terdapat pada tubuh mayat, namun tidak termasuk pada pemeriksaan lainnya. Baik, di sini saya sudah memeriksa kondisi lainnya. Kemudian saya akan membuat kesimpulan visum et repertum pada pemeriksaan luar mayat yang mencakup identitas mayat, jenis pelukaan, sebab akibat luka, sebab mati, perkiraan waktu kematian, dan hal-hal lain yang penting disampaikan pada penyidik. Kemudian saya akan memberikan penjelasan pada keluarga korban tentang autopsi.